Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita doa. Silakan ketua kelas salah satu dipimpin. Tempat duduk, siap gerak. Doa mulai. Selesai. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis energi terbarukan. Nah, sekarang kita akan melakukan penyelidikan ya terkait energi terbarukan di Indonesia. Sebelum ke sana, Indonesia ini memiliki iklim apa kira-kira? Tropis. Tropis ya. Kalau tropis itu sinar mataharinya bagaimana kondisinya? Tinggi atau rendah? Tinggi ya. Itu bukti kalau sebenarnya tenaga surya di negara kita itu sangat melimpah. Tapi kalau sampai lihat di sekitar kita, ada nggak yang sudah memanfaatkan tenaga surya? Kita harusnya ini ya, kalau kita lihat di sini, pemanfaatan energi surya di negeri subtropis. Kalau kita bandingkan, sebenarnya subtropis dengan tropis, mataharinya banyak mana sinar mataharinya? Tropis ya. Kalau kita cek di sini, ini adalah pemanfaatan energi surya di negeri subtropis di Eropa. Negara mana ini? Belanda. Pelajari ruang baru untuk energi surya. Ya, jadi Belanda yang energi suryanya sedikit, dia masih terus ingin meningkatkan potensinya. Yang kedua, ini lebih mencengangkan ya. Belanda punya jalan penyerap tenaga surya pertama di dunia. Jalan raya di Belanda itu menyerap panas, yang panasnya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik di Belanda. Nah, ini harusnya kita sebagai negara tropis yang memiliki lebih banyak kekayaan sinar matahari, intensitas matahari, harusnya lebih giat memanfaatkan surya dibanding negara subtropis. Sampai sini paham ya? Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, pertama, dari tampilan data yang akan saya tampilkan tadi, kalian diharapkan bisa menemukan permasalahan terkait pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Kemudian yang kedua, menganalisis ya, penyebab kenapa di Indonesia ini energi terbarukannya masih sangat minim. Kemudian yang ketiga, setelah menganalisis menemukan masalah, barulah saya harapkan setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, kita bisa memecahkan permasalahan terkait minimnya pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Ketiga ya, menemukan, menganalisis, kemudian memecahkan permasalahan. Selanjutnya, di ruang penilaian hampir sama dengan yang sebelumnya. Pertama ada penilaian sikap. Sikap ini bisa sikap spiritual, bisa sikap sosial. Yang akan saya lakukan penilaian di sini adalah sikap sosial, yaitu ketika saya mengerjakan diskusi dan berdiskusi terkait permasalahan ini, nanti sampean keaktifannya akan saya catat. Siapa yang aktif, siapa yang biasa-biasa saja, siapa yang pasif akan mendapatkan reward yang berbeda, akan mendapatkan nilai yang berbeda. Itu untuk penilaian sikap. Kemudian untuk penilaian kognitif atau pengetahuan. Jadi penilaian kognitif ini akan saya munculkan di pertemuan selanjutnya, yaitu sampai nanti akan mengerjakan soal tentang pemanfaatan energi surya di Indonesia. Ada sekitar 3 soal yang akan saya kerjakan. 3 soal ini dikerjakan secara individual. Per meter persegi, 1 meter kali 1 meter lahan kita sehari itu menerima 1000 watt energi dari matahari. Banyak apa sih? Banyak. 1000 watt per hari, 1 meter kali 1 meter. Ini kalau lahan kita misalkan 10 meter, berarti ya 10 kali
10.000 watt. Tapi itu masih belum dimanfaatkan dan baik. Berapa rata-rata konsumsi listrik rumah tangga Mojokerto? 900. Berapa? Ini saya sajikan datanya ya. Ini saya ambil dari BPS Jawa Timur, Badan Pusat Statistik Jawa Timur tahun 2019. Pertama, konsumsi listrik rumah tangga Mojokerto yaitu 1.211.367 megawatt per tahun atau sekitar 1 miliar kilowatt. Jadi sama Mojokerto, nah, satu rumah loh ya, satu Mojokerto, hanya rumah tangga. Di luar rumah tangga kan ada industri, kemudian ada sosial. Kalau lampu-lampu ini kan sosial, jadi tidak masuk. Yang masuk hanya rumah tangga. Jadi 1,2 juta sekian megawatt per tahun. Kemudian jumlah pelanggan listrik di tahun yang sama itu 1.043.183 pelanggan. Jadi dari sini bisa kita tentukan rata-ratanya konsumsi listrik rumah tangga per tahunnya itu 1.200.000 dibagi 1.043.000. Ketemunya 1,16 megawatt per tahun per pelanggan. Jadi satu pelanggan atau satu rumah misalkan itu menghabiskan sekitar 1,16 megawatt per tahun. Kalau per bulan berapa? Berapa kalau per bulan? 30. Ini 1 tahun. Kalau jadikan per bulan dibagi 12, bagus. Nah, ketemunya 1 bulan per rumah rata-rata di seluruh Kabupaten Mojokerto menghabiskan sekitar 96,67 kilowatt. Jadi nggak sampai 100. Kalau 100 kira-kira habisnya ya 113.000 per bulan. Nah, ini kebutuhannya. Silakan ingat-ingat ya, 96,67. Potensi tenaga surya nanti per meternya berapa? 1.000 watt per hari. Jadi kalau kita hitung potensi energi per bulannya 30 kilowatt per meter persegi. Sedangkan konsumsinya 96,67. Seandainya tiap rumah punya minimal 3 atau 4 panel surya berukuran 1 meter persegi, kita sudah tidak perlu membayar listrik ke PLN. Seandainya, silakan. Kalau musim hujan kan jarang ada panas, gimana? Apakah di rumah masih ada listrik kalau pakai seluruhnya pakai tenaga matahari? Ketika musim hujan, apakah energi surya masih bisa kita manfaatkan? Ada yang bisa jawab sebelum saya jawab? Bisa. Kita itu mengalami musim panas ketika musim hujan dan mengalami musim dingin ketika musim kemarau. Bulan Juni itu kan hawanya sangat dingin. Itu ketika musim puncak musim kemarau. Karena matahari sangat jauh dari Indonesia. Sedangkan musim penghujan seperti ini justru sebenarnya matahari tepat di atas negara kita sebenarnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa di Indonesia kok masih sangat minim? Bahkan ketika saya tanya tadi, salah satu siswa, hanya satu siswa yang pernah melihat pemanfaatan panel surya di atas atap rumah tetangganya di desa sebelah dari desa tempat tinggal. Ini yang akan kita cari kira-kira kenapa kok energi surya yang begitu besarnya masih sangat minim pemanfaatannya di Indonesia. Sebelum itu kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Kita berhitung ya 1 sampai 4 berulang. Silakan. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 4. Oke, pas ya. Silakan. Gabung ke kelompoknya masing-masing. Perwakilan anggota kelompok bisa mengambil. Ada yang scan video? Scan artikel siapa? Scan artikel? Artikel. Artikel.
Poster, oke. Video, temukan. Coba scan yang video. Sudah. Itu ada data grafisnya juga. Kalau kurang paham bisa diulang lagi. Maksudnya dalam beberapa ini banyak melimpah energi ya, yang bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Tapi Indonesia belum bisa menggunakannya, memanfaatkannya. Sumber energi terbarukan, tapi Indonesia masih mempertahankan. Ya, penyebab ya, dua penyebab minimnya pemanfaatan energi terbarukan itu kita kaitkan dengan permasalahannya. Jadi nanti akan muncul rumusan masalah yang harus dipecahkan. Setelah rumusan masalah ini ada, baru nanti sampean menyusun instrumen penelitian, penyelidikan. Nanti biar bisa cepat pengambilan datanya, kita pakai wawancara saja. Ya, ditentukan kira-kira yang diwawancarai siapa, satu dari pihak masyarakat, satu dari pihak pemerintah. Nanti instrumennya akan kita susun sama-sama di bawah itu. Ada dua pertanyaan. Jelasnya ya, pasti berbeda. Pertanyaan yang kita ajukan ke masyarakat dengan yang kita ajukan ke pemerintah. Nah, mungkin sama. Paham ya? Minimnya sosialisasi. Baik ya, di sini ada 4 kelompok. 4 kelompok ini akan saya bagi lagi jadi 2 garis besar. Ini 1 dan 3. Mana yang kelompok 3? Nah, 1 dan 3 nanti kena yang pemanfaatan energi terbarukan tenaga surya. Sedangkan 2 dan 4 nanti pemanfaatan energi bioenergi. Jadi kita penelitiannya di sekitar wilayah kita sendiri. Jadi kita nggak perlu ke Menteri SDM ya, terlalu tinggi kalau kita. Pak, saya mau wawancara Menteri SDM, jadi kita lihat di sekitar kita saja. Jadi ternyata masih banyak yang belum memanfaatkan itu. Jawab 1 dan 3 pemanfaatan tenaga surya, 2 dan 4 pemanfaatan bioenergi. Untuk yang bioenergi nanti silakan dicatat. Di satu desa itu ada berapa orang yang punya atau membudidaya sapi. Misalkan satu desa itu ada 10 Pak, ya sama tulis cari data itu dulu. Ya, cari data dulu, pilih salah satu untuk di wawancara. Kamu 10 dan nomor sebenarnya. Satu saja yang diwawancara. Dan selama ini
gas dari kotoran-kotoran itu terbuang sia-sia naik ke udara. Kalau gas ini naik ke udara, kira-kira jadi apa menurut sampean? Polusi, jadi pencemar yang bisa menyebabkan pemanasan global. Bayangkan ya, ketika gas kotoran ini dimanfaatkan untuk energi, satu, itu energi yang sangat murah dan jumlahnya tidak terbatas. Yang kedua, juga mengurangi polusi. Ya dong, coba salah satu dari kalian, apa yang bisa kita simpulkan? Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Kurang pemanfaatan energi terbarukan. Satu, energi terbarukan masih kurang dimanfaatkan. Ada lagi? Apa saja contohnya energi terbarukan ini tadi? Biogas, panel surya. Yang di media sering buahnya apa tadi? Tenaga air, tenaga angin. Ada lagi? Nah, itu materinya. Terus apa saja yang akan kalian lakukan setelah ini? Satu, wawancara, melakukan penyelidikan, observasi. Untuk kelompok yang bioenergi tadi mengamati apa? Mengamati berapa banyak warga masyarakat yang memelihara sapi atau hewan yang sekiranya kotoran itu bisa dimanfaatkan energinya. Kemudian mana surya? Mengukur luas desa, ojo mengukur, soros ya. Mencari data luas desa ini. Bisa nanti tanya di kelurahan bisa, cari di internet bisa, cari di Google Map juga bisa. Yang hanya disebut langsung menyebutkan. Oke, siap? Oke, siap? Tiga. Bisa? 2, 6, 9, 3. Energi terbarukan di Indonesia tadi ada apa saja nih? 4 saja nih. Tenaga listrik. Panel surya, tenaga surya, biogas, angin, satu lagi, air. 4 ya. Selain itu ada lagi apa? 3, 2, 1. 3. Ulu. Kira-kira ini ya. Kira-kira jangan diperhatikan. Kira-kira yang menyebabkan Indonesia itu kaya tenaga surya apa? Kenapa Indonesia itu tenaga suryanya sangat banyak? Karena iklim tropis. Kalau iklim tropis apa? Ayo kita bisa bantu. Kalau iklim tropis, energi sinar mataharinya lebih banyak. Yang tidak digunakan silakan ditulis apa saja yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Cepetan. Apa yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami. Apa saran kalian untuk pembelajaran selanjutnya? Kira-kira kekurangan dari pembelajaran kita kali ini apa? Sebagai penutup pembelajaran, perlu kita ingat ya,
kita sebagai makhluk atau kita sebagai hamba Allah, kita manfaatkan betul energi-energi yang sudah bisa kita atau yang sudah tersedia di alam ini dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya untuk mengambil energi, di sisi lain juga kita niatkan untuk menjaga pelestarian lingkungan, pelestarian alam. Sudah berkali-kali saya katakan, energi terbarukan ini tidak hanya melimpah, tapi juga ketika dimanfaatkan dia akan ramah lingkungan dan mengurangi polusi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Silakan dirapikan, disiapkan, berdoa. Ayo, jangan ada yang beraktivitas. Baik, terima kasih. Tolong betul-betul dikerjakan ya observasi dan wawancaranya tadi. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat. Amin. Selanjutnya nanti kita akan menyajikan karyanya ya. Hasil yang sudah sama itu kita sajikan dalam bentuk data grafis. Mohon maaf dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.